Resound Resound our our story. story. Yeay. Yeay. Nah, kali ini kita mau ngomongin sesuatu hal yang agak beda tapi sebenarnya terkait dengan siaran minggu kemarin dan kemarinnya lagi, asik. Jadi itu kita mau ngebahas tentang, kan waktu kita ngomongin tentang sosial media, kita kan ngomongin ya orang-orang negara yang baik itu adalah bukan negara yang baik sih, ketika kita menggunakan sosial media dan kita mengerti cara penggunaannya gitu ya, kan kita nggak akan ngomong secara sembarangan, dan orang-orang yang sudah berintelek gitu ya, itu kan harusnya juga mereka wise ketika mereka berbicara ataupun berkomentar di sosial media. Setuju bukan setuju? Setuju gitu ya. Kayak gue maksa banget. Habis pada diem semua. Nah, kalau ngomongin tentang intelek kan berarti berhubungan dengan pendidikan gitu ya. Nah, kira-kira menurut teman-teman nih, seharusnya pendidikan itu tuh tanggung jawab siapa sih? Apakah hanya tanggung jawab di sekolah? Ya, kalau di sekolah kan zaman sebelum pandemi kan itu tanggung jawabnya kesannya kayak dititik beratkan kepada pendidik ya, yaitu guru gitu. Jadi kayak kalau misalnya anaknya kenapa-napa atau nggak terlihat bodoh, pasti akan berpikir kayak gini deh. Ini gimana sih gurunya kok ngajarinnya nggak benar gitu ya. Nah, apakah menurut teman-teman setuju pendidikan itu hanya dari tanggung jawab seorang pendidik, which is itu guru, atau sebenarnya pendidikan itu bukan hanya sekedar matematika, fisika, IPA, tapi ada aspek lain di dalam kata pendidikan itu sendiri? Ya, semuanya mengheningkan cipta kayak rekan-rekan saya ini. Gimana, Nas? Kan biasanya pendidikan harus ada mengheningkan ciptanya biasanya. Iya betul. Nyanyi gue. Jasanya sama lawan di sekolah ya. Iya. Ini bentar lagi hari pendidikan juga ya. Jadi kayaknya penting untuk bicara hal ini gitu. Lu gimana Nas sebagai seorang yang terdidik? Oh iya betul, harus terdidik Bang. Nah, gue jadi ngeliat ini pendidikan hal yang menarik ya, salah satunya. Salah satu hal yang gue amati adalah belakangan ini gue lihat banyak orang yang nggak suka dengan pendidikan atau nggak suka mendidik dirinya. Lebih muda lagi kayak gitu. Orang tuh malas untuk belajar. Gitu sih, bukan sekedar pendidikan doang sih, tapi orang tuh malas untuk belajar. Itu makin banyak tuh. Lihat aja tuh dengan anak-anak kecil sekarang dengan adanya games, dengan adanya Mobile Legends dan lain sebagainya. Belajar tuh menjadi hal yang makin susah kayak gitu dan makin sulit untuk mereka lakukan. Itu kayaknya sebuah neraka untuk mereka lakukan ketimbang akhirnya tuh sebuah hal yang bisa di-enjoy dan dinikmati begitu. Dan gue akhirnya ngelihat pendidikan yang gue ada banyak sih ya penjelasan tentang pendidikan dan lain sebagainya. Tapi salah satu hal yang menurut gue penting kayak gitu, pendidikan itu tuh perlu dekat dengan kehidupan. Maksudnya tuh perlu dekat dengan kehidupan. Bagaimana akhirnya pendidikan itu dikoneksikan dengan kehidupan sehari-hari yang bagaimana kita makan, bagaimana kita tidur, bagaimana kita berjalan dan lain sebagainya. Nah itu perlu ngelihat adanya korelasi dengan apa yang kita pelajari di dalam pendidikan. Kalau kita nggak ngelihat ada korelasinya tersebut, itu ada jarak antara pendidikan yang kita pelajari, baik itu di dalam kelas ataupun di dalam buku dengan kehidupan nyata kita. Nah itu yang akhirnya tuh mungkin kayak gitu ya, dituntut untuk setiap pendidik termasuk kayak kita kan kayak staff-staff gitu kan pendidik ya, kayak Bang Alex, Novi, gua dituntut untuk bagaimana secara kreatif apa tuh ya, melihat betapa dekatnya pendidikan itu dengan kehidupan sehari-hari. Kayak misalnya kalau misalnya kayak pohon kayak gitu jatuh, kita bisa lihat gravitasi, tapi mungkin bisa bilang yang jatuh itu bukan pohon doang, tapi terkadang kehidupan kita juga jatuh dan lain sebagainya. Nah, itu kan pendidikan juga kayak gitu. Itu bukan sekedar pendidikan fisika, tapi ada pendidikan moral di dalamnya, ada pendidikan mental, bagaimana semangat orang ketika nanti dia jatuh dan lain sebagainya. Selalu ada hal yang menarik kita untuk jatuh kayak gitu. Tetapi ada namanya hukum aerodinamika yang bisa membuat kita bangkit dan terbang ke atas. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh itu yang apa perlu dikoneksikan dengan kehidupan sih menurut gua ya. Jadi
bagaimana membuat pendidikan ini menarik kayak gitu untuk anak yang di bawah, dan bagaimana melihat pendidikan ini bukan sekedar menjadi sebuah alat apa ya, mendapatkan uang sih. Nah itu ada soalnya kadang-kadang ada banyak orang yang akhirnya melewati jalur pendidikan untuk mendapatkan uang sih. Nah itu akhirnya, tapi bukan untuk orang itu jadi manusia yang lebih baik kayak gitu, tapi supaya nanti lu jadi orang kayak gitu, orang jadi orang tuh jadi orang sukses, jadi orang dapat uang kayak gitu. Bukannya orang tua kita dari dulu ngajar ini sukanya gitu ya, kayak gitu. Kenapa lu harus kuliah? Kenapa lu harus sekolah? Supaya nanti lu kerjanya bagus kayak gitu, dapat duit banyak, hidup lu bahagia dan senang. Nah itu sih yang perlu sambil nunjuk diganti. ini ya, Nas. Sambil nunjuk pengemis misalnya, lu mau jadi begitu karena nggak sekolah gitu ya. Itu Iya, yang kayak gitu-gitu. cara Nah, menurut cara-cara memotivasi orang sekolah karena supaya nggak miskin gitu ya, duit aja. iya, jadi gue ngelihat tuh kayak salah satu hal pendidikan ya. Gue ngelihat salah satu pendidikan yang sekarang dibangun adalah kita harus berkompetisi dengan teman kita sebangku. Nah itu tuh, gimana akhirnya gue bisa stand out dari yang lain? Ya gue harus berkompetisi dengan dia. Kalau lu nggak berkompetisi, sorry, lu nggak ada nilai jualnya nanti di masa depan. Jadi kayak gitu, yang namanya kekeluargaan, yang namanya lu punya hak, gue punya hak, mari sama-sama menghargai hak lu, mari sama-sama menghargai hak kita kayak gitu dan lain sebagainya. Itu sulit untuk dipelajari, atau bagaimana menghadapi perbedaan. Mungkin lu suku apa, gue suku apa kayak gitu. Nah, itu yang di pendidikan kita tuh sulit untuk dipelajari, diajarkan, di mengelilingi anak-anak kita tuh dengan hal-hal itu. Atau lu punya hak nih terhadap tubuh lu. Jadi kalau ada yang sembarangan dengan tubuh lu, lu bisa marah, lu bisa membela diri dan lain sebagainya. Nah, itu juga jarang diajarkan di pendidikan kita. Yang diajarkan adalah lu harus pinter, nilai lu harus tinggi, lu harus unik. Kalau nggak unik, sorry, nilai jual lu nggak ada. Balik lagi, nilai jual. Kalau lu nggak ada nilai jual, lu nggak sukses, nggak kaya, dan lain sebagainya. Tapi sulit untuk akhirnya, kalau lu nggak punya pendidikan yang tinggi, kalau lu nggak berpendidikan, lu akan mencelakai hidup orang, lu akan menyakiti hidup orang, lu akan merusak hidup orang. Orang itu akan akhirnya jadi musuh lu dan lain sebagainya. Orang itu akhirnya hidupnya jadi susah karena lu kayak gitu menyalahgunakan pendidikan. Nah itu sih yang akhirnya tuh kurang diajarkan menurut gua kayak gitu. Gimana tuh menurut Novi atau Bang Alex lah? Ya nggak pernah mudah ya diskusi pendidikan karena banyak banget aspek terkait. Cuma gue jadi menyoroti yang tadi Ernest bilang ya, masalah pendidikan yang menyatu dengan kehidupan, dan sebenarnya ya sekolah yang paling paling logis itu adalah kehidupan itu sendiri ya. Dari situ kita bisa belajar, merefleksikan, dan kita seringkali mengkategorikan pendidikan hanya dengan pendidikan formal. Nah tadi, supaya dapat ijazah, supaya bisa kerja, ya itu juga nggak salah. Memang kita butuh itu, tapi apa yang dibentuk dari pendidikan itu kan bukan cuma pengetahuan ya. Pengetahuan dia kenal, dia tahu, dia bisa gitu. Tetapi kan kita masuk harusnya lebih dalam ketika itu jadi sebuah kehidupan, ada karakter di situ. Bagaimana, karena begini, mungkin dia pinter, tapi ternyata komen di medsos nggak beretika misalnya gitu. Komen kalimat-kalimat kasar begitu. Jadi kepintaran aja tidak menjadi hal yang segala-galanya. Kepintaran dalam pelajaran formal apalagi gitu. Jadi menurutku ini jadi PR ya buat kita, karena ya buat kita yang ya paling nggak ya kita yang ada dalam pelayanan, yang ketemu dengan anak-anak yang lebih muda, teman-teman yang dibangun dalam mendidik mereka, ya aku pikir perlulah ya merelasikan antara teori dengan real life. Dan itu juga memang sebuah perjalanan ketimbang sebuah pencapaian. Makanya kalau kompetisi segala macam itu kayaknya ya
kayak ini ya, memiskinkan nilai pendidikan itu gitu. Sementara pada saat yang sama, mungkin tujuan awalnya baik ya, memacu supaya yang satu lebih termotivasi, tetapi kayak akhirnya yang segala-galanya adalah pendidikan dikompetisikan, sehingga yang paling ditunggu-tunggu tuh adalah terima raport gitu. Yang raport itu nanti orang tua bisa bangga, anak saya lebih baik dari anakmu, ranking berapa. Jadi pertanyaan itu kayak menjadi segala-galanya dalam pendidikan yang kita lihat. Nah, mungkin ini yang perlu dapat perhatian ke depan, supaya bagaimana misalnya ya, mendidik dia pintar, tapi ya jangan bikin berita hoax. Karena justru yang suka bikin hoax mungkin anak yang pintar, yang bisa bisa bikin begitu rupa, karena ternyata dia miskin perhatian. Jadi pinternya pinter, tapi miskin perhatian. Salah satu cara cari perhatian, bikin aja yang hoax. Nanti banyak yang tanya sama aku, nanti banyak yang konfirmasi, nanti banyak yang apa, nanti tinggal jawab aja, enggak kok, bercanda, hehehe. Kesannya jadi kayak dia nggak selesai pendidikannya, hanya menyentuh pikiran dia, kepintaran dia, dia pakai bukan untuk menjadi menjadi manfaat bagi banyak orang, tapi malah merugikan banyak orang karena tetap fokus utamanya adalah dirinya sendiri. Nah, kalau aku sih lihatnya begitu. Kalau Novi ada tambahan? Sebenarnya kalau ngomongin pendidikan tuh benar-benar susah gampang ya, karena itu segala aspek tuh masuk gitu. Dan menurut gue sih, gue setuju sama apa yang teman-teman bilang gitu, tapi jauh daripada itu sebenarnya tadi kan gue sempat ngasih tahu gini ya, pendidikan itu nggak sebatas dari mata pelajaran, mata sekolah, mata kuliah gitu, mata pembelajaran di kampus atau enggak di sekolah. Tapi lebih daripada itu sebenarnya pendidik itu ya kita semua, minimal menjadi pendidik buat diri kita sendiri. Ini ketika kita udah dewasa ya, gue nggak ngomongin tentang masih anak SD, masih anak SMP segala macam, tapi anak-anak yang udah bisa berpikir, itu menurut gue dia harusnya sebagai pendidik untuk diri dia sendiri minimal. Karena tadi kayak di belakang layar kita sempat ngomongin tentang pendidikan tertinggi itu adalah masyarakat itu sendiri gitu, bagaimana kita saling membantu atau enggak saling memberikan informasi satu dengan yang lain, ya nggak sih? Jadi akan sangat baik kalau misalnya ketika kita melakukan sesuatu berpikir lebih jernih gitu. Maksudnya apakah yang gue lakukan ini akan baik buat orang-orang sekitar? Apakah ini juga akan baik buat diri gue sendiri? Atau hanya untuk menyenangkan diri gue sendiri? Gitu sih kalau yang gue lihat sejauh ini. Iya, gue jadi Ernest gimana? Ada tambahan? iya gue jadi ngeliat itu sih memang apa ya setiap orang ya termasuk kita sih ya mesti sadar, bukan mesti sadar, mesti memiliki kecintaan akan belajar. Nah itu kayak gitu. Pendidikan kan nggak berhenti, cuman yang tadi Bang Alex bilang pendidikan itu kan seumur hidup, bukan berhenti soal ijazah dan lain sebagainya. Nah memang belajar itu nggak enak sih, dan itu yang perlu kita cintai kayak gitu. Nggak enak karena ada tenaga yang keluar, nggak enak karena kita merasa bodoh lagi, ngelihat kita jelek lagi. Nah itu yang bagi kita pribadi itu perlu ditanamkan, dan kita perlu membangun culture yang seperti itu kayak gitu. Orang-orang yang cinta akan belajar, orang-orang yang mau terus-menerus tuh bergerak kayak gitu, orang-orang yang mau terus-menerus tuh menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi makin mengerti lagi, makin memahami lagi apa yang dipahami adalah tentang dirinya, mengenal Allah, mengenal sesamanya, dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu ditanamkan sih, kayak gitu. Dan itu memang capek. Nah, cuman culture-nya itu yang perlu dibangun. Tapi kalau culture-nya yang akhirnya karena itu hal sulit, hal yang capek, akhirnya kita cari hiburan dengan games, cari hiburan dengan cara belajar yang singkat, kayak gitu, yang mudah-mudah aja, tapi nggak mau melatih critical thinking kita. Gue kadang-kadang suka merhatiin sih ya kayak gitu. Ada banyak podcast-podcast sekarang yang menurut gue pas gue nemu, wah ini podcast bagus banget kayak gitu. Cuma sayang viewernya sedikit, subscribernya sedikit. Tapi podcast yang tentang lifestyle, tentang curhatan orang kayak gitu, pengalaman hidup orang lain, yang pengalaman hidup orang lain itu belum tentu nanti lu terapkan di hidup lu sama, itu bisa banyak banget viewernya.
pendengarnya banyak banget di YouTube itu dan lain sebagainya. Tapi yang benar-benar tutorial, yang benar-benar dia kasih ilmu, misalnya kayak kayak hukum fisika kayak gitu. Ini fisikanya begini loh, kayak gitu. Ini mentahnya begini loh, proses berpikirnya begini loh. Nah itu sedikit banget. Nah itu yang menurut gua, loh ini gimana ya? Padahal kalau lu dapat ini nih, lu dapat sebuah, kalau lu akhirnya dapat dapat proses berpikirnya, lu tuh dapat sebuah kebebasan nantinya, kebebasan untuk memakai ilmu itu, bukan kebebasan untuk mendapat, bukannya kebebasan untuk menggunakan cara-cara singkatnya, karena cara-cara singkat itu kan selalu punya punya sejarah yang panjang tuh, pemikirannya kayak gimana dan lain sebagainya. Nah tapi orang kan lebih senang cara singkatnya, tapi membuang yang panjang-panjangnya itu tuh dibuang kayak gitu. Nah, sedangkan kalau kita udah berhasil belajar yang panjang-panjang ini nih, lu nggak perlu cara singkat ini, bisa bikin kali cara singkat sendiri, karena lu punya kebebasannya. Nah itu orang tuh lebih senang dengan kebebasan yang sebentar, kayak gitu, pencapaian-pencapaian sebentar daripada kebebasan yang benar-benar bebas itu, kayak gitu. Nah itu sih yang gue lihat, mesti bangun culture cinta belajar sih, itu tuh. Gitu. Jadi memang gimana Bang? ini ya, tanggung jawab yang ada ini juga karena tidak terlepas dari masyarakat, lalu lingkungan terkecil mungkin yang paling dekat adalah keluarga, kalau formal yaitu institusi sekolah, tapi juga kan yang ini ya, yang Ernest garis bawahi soal tanggung jawab pribadi gitu ya, makin dewasa, tadi Iya. Novi juga bilang gitu ya, makin dewasa harusnya makin makin cinta belajar. Mungkin karena kita kalau belajar itu semua ditakutin kali ya dari dulu ya. Takut. Jadi belajar itu buat kita sebuah kegiatan yang tidak fun sama sekali, nggak enak sama sekali kali gitu ya. Bisa jadi, jadi nggak jadi cuman ini kadang-kadang tuh ngedengerin anak-anak kan pelayaran ke siswa kayak gitu, buat apa sih Bang gue belajar begini, toh nanti nggak dipakai. Ya bener sih kayak gitu, nggak semuanya dipakai kayak gitu, nggak mungkin ke tukang sayur nanya kalkulus dulu baru akhirnya terjadi jual beli. Tapi kan nanti di dalam prosesnya belajar itu lu belajar ketekunan, lu belajar disiplin, lu belajar memanage waktu dan lain sebagainya. Nah itu tuh yang nanti waktu kerja lu akan berasa itu penting banget, dan mau nggak mau akhirnya lu belajar akan hal itu, dan lu akan mikir dulu coba gue pelajari itu kayak gitu dari dulu. Nah yang kayak gitu-gitu tuh yang gue kadang-kadang kalau mikir ulang lagi ya, zaman dulu tuh ya gue sekolah, gue suka mikir gitu gini, gila kalau kalau gue yang sekarang nih ada di gue yang dulu, juara kelas gue mikir gitu, juara kelas gue, yakin gue, karena teman-teman gue cuman begitu doang kok dulu begitu. Gue mikirnya gitu. Nah itu sih akhirnya gue makin sadar sih, mesti cinta belajar dari dulu kayak gitu. Nah gue memang rada telat menurut gue ya untuk cinta belajar. Kayak gitu. Ya belum 30 lah, masih bisa. Bentar lagi ya dulu. Orang tapi ini pemikiran gue sekilas doang ya, orang nggak mau belajar tuh gara-gara pertama ini kali ya, terlalu banyak yang harus dipelajari gitu, dan hal itu dia suka atau enggak dia harus tetap dipaksa untuk belajar. Ngerti nggak sih maksudnya? Misalnya gue nggak suka fisika nih, tapi harus dipaksa ini dengan standar yang tinggi. Nah terus ada juga tentang persaingan. Contoh ini misalnya kayak orang tua gitu ya, duh kamu gimana sih nggak bisa matematika, lihat tuh si Ernest, dia tuh ya walaupun nggak minum susu tapi dia tuh pinter gini. Jadi selalu ada perbandingan ya, akhirnya membuat orang juga jadi kayak males. Dan mungkin juga ngelihatnya karena tujuannya adalah untuk kaya. Ya nggak sih, gue gini ya, gue punya sepupu gue ini dia udah lulus kuliah gitu ya, terus dia memilih untuk tidak mau kerja, tapi dia punya penghasilan ya dari online lah, dia seperti itu ya. Nah udah kayak gitu akhirnya nyokapnya bilang kayak gini, kamu kenapa sih nggak mau kerja? Terus dia anaknya nanya sama nyokapnya, coba deh mama kasih tahu aku tujuan kerja buat apa? Terus nyokapnya bilang biar supaya kaya, dibilang kayak gitu kan. Nah akhirnya anaknya jawabnya kayak gini, lah kalau cuma biar supaya dapat duit, kata nyokapnya. Terus akhirnya anaknya ngomong kayak gini, lah kalau cuma sekedar buat dapat duit, kalau gitu gue sekarang udah dapat duit, jadi jangan paksa gue untuk
pergi kerja gitu. Jadi akhirnya setelah anak ini ngobrol sama gue, akhirnya gue bilang gini, tujuan lu kerja itu bukan biar supaya lu dapet duit doang gitu, tapi ada hal lain yang bisa lu pelajari dari bekerja gitu. Jadi nggak cuma sekedar dapet duit doang, tapi kan ketika lu kerja ataupun ngelakuin satu hal yang positif, itu kan lu akan ngedapetin sesuatu hal yang baru nggak sih? Hal yang baru itu kan adalah pembelajaran sebenarnya. Dan pembelajaran itu kan ngomongin tentang pendidikan juga. Makanya tadi kenapa gue bilang setiap kita itu bertanggung jawab terhadap diri kita untuk dalam hal pendidikan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan itu kan juga satu hal yang akan menjadi ilmu kah atau justru itu jadi merusak buat diri kita. Gitu sih yang gue lihat. Tadi kan gara-gara Bang Alex nanya kenapa orang agak sulit untuk belajar gitu. Berarti ini ya, kalau aku lihat, ya memang ini masih PR panjang, maksudnya ya kita semua lakukanlah bagian kita. Kalau kita seorang yang adalah pendidik misalnya, ya jadilah pendidik yang baik. Kalau kita adalah orang yang mengelola institusi sekolah, maka ya berperanlah dengan baik. Kalau kita adalah diri kita adalah pembelajar seumur hidup, teruslah belajar. Cuma gue pikir memberi ruang kali ya, seperti yang Ernest maupun Novi bilang ya, memberi ruang untuk merefleksikan tentang semua yang kita jalani dalam belajar itu, bukan hanya ilmunya yang dievaluasi, tetapi misalnya ketika kimia tuh begitu sulit harus hafalin rumus, ternyata di situ yang Ernest bilang belajar ketekunan, belajar ketelitian. Nah, hal-hal gitu kayak memang nggak ada ruang kali ya merefleksikan semua itu. Jadi kayak hidup itu pokoknya masuk buku pelajaran baru, pokoknya hasil evaluasinya yang penting harus nilainya tinggi gitu. Nah, mungkin ya kalau gue tadi sempat refleksi seperti itu ya, kita perlu juga membimbing khususnya mungkin yang lebih muda. Kalau kita udah makin dewasa kan bisa lah refleksi belajar apa sih. Tapi membangun kesadaran itu lebih awal supaya nggak kayak Ernest pada nyesel gitu ya. Aduh, coba gue balik ke masa lalu gitu. Nah, itu bisa jadi pembelajaran buat kita. Oke, teman-teman ada last words mungkin atau final statement untuk eh, melihat kondisi ini dan bagaimana misalnya menyemangati teman-teman yang lagi juga sedang ya berjalan bersama menjadi pembelajar begitu. Silakan, Ernest mungkin. Gue dulu Kalau supaya gue jangan jatuh nanti setelah dari gue. Novi Kalau dulu ya, dari gue silakan Noel. kalau dari gue sih semangat untuk terus belajar sih. Maksudnya orang-orang yang terus belajar dia tuh nggak pernah jadi orang bodoh. Tapi ketika dia berhenti untuk belajar itu menandakan bahwa dia bodoh sih. ya Thank you, betul, Noel. betul. Kalau gue Silakan, Nas. tetap itu sih berusaha untuk mencintai belajar kayak gitu karena setiap kali belajar itu pasti nemu hal yang baru. Kenapa begitu? Karena kita pun juga secara nggak sadar berubah. Waktu gue baca buku yang udah gue pernah baca zaman kapan dulu kayak gitu, waktu gue baca lagi, gue nemu hal yang baru lagi kayak gitu. Kayak, oh iya, ya dulu gue udah pernah baca sih kayak gitu. Tapi, oh iya ya, kondisi gue udah berubah saat ini kayak gitu. Zamannya udah berubah, akhirnya ada hal lagi yang lain yang bisa gue praktekkan kayak gitu. Dan itu menolong hidup gue. Nah itu, mencintai belajar pada akhirnya tuh menolong hidup kita sih. Kalau nggak mencintai belajar, siapa yang mau nolong kayak gitu kalau kitanya aja nggak mau nolong diri sendiri kayak gitu. Nah itu sih. Oke, thank you, Nas. Kalau gue sih ngelihat ya miliki tanggung jawab gitu ya, dan mari ambil tanggung jawab itu sebagai apapun peran kita, ya ambil tanggung jawab itu untuk memang terus belajar dan menciptakan sebuah masyarakat yang sama-sama terus berproses dan belajar. Jadi jadikanlah apa ya seluruh apa yang ada ini mestakung begitu ya, sebagai sekolah yang di dalamnya kita belajar bukan hanya banyak ilmu tetapi juga pelajaran-pelajaran kehidupan yang nggak ada teorinya di buku sekolah gitu ya, tapi hikmat untuk berperan, mengambil keputusan dalam situasi sulit itu semua kita lalui dalam sebuah apa ya perjalanan yang di dalamnya ya aku pikir buat kita yang punya Tuhan malah kehadiran Tuhan yang akan menolong kita juga untuk terus belajar sih. Oke,
Jadi segitu dulu untuk kali ini ngobrol-ngobrol soal belajar. Silakan teman-teman yang mau komen, yang mau juga merefleksikan hal-hal dari menjadi manusia yang terus belajar. Silakan ya, kita bisa di follow di Instagram kita. Apa Instagram kita, Nas? Di friendsound.id. Oke, dan ikuti juga di Spotify ada eh, episode-episode mendatang yang kita berharap juga tetap jadi berkat buat teman-teman. Kalau kalian menikmati, boleh share, boleh kasih komen, boleh DM juga, mungkin ada hal yang mau dibahas. Nanti kita akan bahas sama-sama. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Sampai ketemu teman-teman. Bye. Bye.